Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Pastinya sehat selalu. Tetap gembira di rumah aja. Udah lama ya kita tidak bertemu ya. Kali ini Lestiur nggak sendirian loh. Lestiur ada temennya. Mana ya tapi temennya Lestiur tadi ya? Mana ya? Halo adik-adik. Ada Lese Yohana ternyata. Apa kabar Lese? Baik, Lese Yohana gimana? Baik juga. Baik juga ya. Udah lama ya Lese ya. Kita nggak berkumpul sama-sama. Iya, kita udah Pujian sama Tuhan lama nggak gereja. ketemu ya. Lese, karena kan sekarang waktunya beribadah, tapi tiap hari Lese pastinya menyapa Tuhan ya pagi-pagi ya. Menyapa Tuhan itu penting ya adik-adik ya. Adik-adik juga pasti di rumah juga ya. Iya. Nah, sekarang kita juga akan Menyapa Tuhan. menyapa Tuhan melalui lewat pujian yang akan kita naikkan satu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Halo kita sudah menyapa Tuhan ya. Kita juga sudah menyapa adik. Kita akan mulai ibadah online sekolah minggu dengan kita awali berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu kepada kami selama seminggu ini. Hari ini kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Engkau berkati puji-pujian yang akan kami naikkan. Engkau berkati juga pembawa firman, sehingga firman yang dia sampaikan dapat tertanam dalam hati kami. Kami serahkan ibadah online pada hari ini hanya ke dalam lindungan kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Lose, hari ini ada yang spesial loh. Oh, ada yang spesial? Iya. Kemarin spesial, sekarang juga spesial. Iya, spesial. Wah. Hari ini kita kedatangan bintang tamu cilik. Wah, bintang tamu cilik. Iya. Penasaran nggak? Penasaran Sam? Penasaran ya, teman-teman juga penasaran ya. Ini anaknya cabi, Cabi, lucu, lucu, pinter, pinter. dan juga ganteng loh, Se. Aduh, ganteng adik-adik. Penasaran kan ya Siapa ya kira-kira ya? Mana yang bintang tamunya ya? Mana ya? Halo teman-teman, halo Lause. Halo, ternyata bintang tamu cilik kita Lionel. Lionel apa kabar? Baik Lause. Baik ya, Lionel selama ini di rumah aja dong. Iya, Di rumah aja ngapain sih kalau di rumah? mengerjakan tugas dari sekolah, Tugas. bermain dengan adik, Hmm. sama nonton TV. Nonton TV sama, lo juga kerjanya itu nonton TV, mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Kalau lo Yohana ngapain di rumah? Sama,
Luse juga nonton TV, kerjain PR, dan satu lagi nih ya, Luse ngikutin ibadah online sekolah minggu. Lionel ikutin nggak ibadah online sekolah minggu? Ikutin Ikutin ya. Biasanya kalau Lionel ibadah sekolah minggu sama siapa? sama adik, sama Sama. mama papa. Oh, sama mama, papa, dan adik ya. Iya, kalau ibadah emang lo ya kita harus satu keluarga, sama mama, sama papa, sama adik, sama Iya. kakak juga. Oh iya Lionel ya, sekarang kan lagi wabah pandemi COVID-19 nih. Kira-kira kalau di rumah mama papa ngapain untuk menjaga kesehatan Lionel dan adik? Nyuruh cuci tangan, Cuci tangan, terus makan yang bergizi, bergizi ya. minum vitamin. Mm-mm. Papa sering bersih-bersih. Wah, papanya hebat ya, sering bersih-bersih di rumah. Kira-kira Lionel bantuin mama papa nggak kalau di rumah? Bantuin. Bantuin. Nurut dong sama nasihat mama papa? Nurut. Nurut. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus harus nurut sama orang tua, harus patuh sama nasihat orang tua. Gak boleh marah-marah juga sama orang tua ya, Lasa. Iya. Dan satu lagi, nggak boleh malas. Ah, ya, Lionel, mungkin ada yang mau ingin disampaikan nggak sama teman-teman kita yang ada di rumah? Teman-teman, jangan lupa rajin cuci tangan, makan yang bergizi, minum vitamin, dan jangan lupa mengikuti ibadah online di rumah. Bagus, itu yang penting ya. Kita harus tetap ibadah online walaupun di rumah saja. Sebentar lagi Lasa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, gimana kalau kita angkat satu pujian? Kita nyanyi bareng Lionel juga dan juga adik-adik di rumah. Kita angkat satu pujian, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur karena pagi ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah siap Kaput? Siap. Ya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita ambil kursi dulu ya, supaya kita bisa duduk sebentar. Kita berdoa ya pada Tuhan supaya Tuhan juga menolong adik-adik untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini. Tuhan pimpinlah kami, tolonglah kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan bersama Papa, bersama Mama, Adik dan Koko. Tuhan yang akan terus menolong kami semua.
Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan akan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Kak Puput, kita pagi ini akan merenungkan satu tema loh yang menarik, yaitu tentang garam dan terang dunia. Ayo kita lihat, baca firman Tuhan dulu ya, bersama-sama sama papa, sama mama di rumah ya. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya. Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Wah, amin. Ternyata kita harus belajar tentang garam dan terang dunia. Adik-adik yang di rumah, saya ingin bertanya, boleh ya kalau kita seringkali tidak taat sama papa dan mama ya, kita belum bisa menjadi anak yang taat juga sama Tuhan. Kita tanya Kak Puput, gimana sih menjadi anak yang taat? Seperti apa? Harus bagaimana? Ya, kita tanya Kak Puput ini. Kak Puput, gimana rasanya kalau jadi anak Tuhan yang taat? Harus patuh sama papa dan mama gitu. Menjadi anak yang taat itu tidak mudah. Kita harus melakukannya itu agar kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Contohnya, kita berdoa setiap hari, mendengarkan ini seperti renungan online setiap hari, juga membaca firman Tuhan setiap hari, dan dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Wah, ternyata Kakak Puput merasakan ya, ternyata tidak mudah menjadi anak yang taat sama Tuhan, sama orang tua juga ya. Tapi ada seorang anak yang bernama Dexter. Wah, Kak Puput, ternyata anak itu luar biasa loh. Dia selalu memulai harinya dengan berdoa. Terus apalagi dia berdoa supaya keluarganya boleh menyenangkan Tuhan. Wah, ternyata bukan hanya itu, dia juga ingin menjadi terang juga bagi teman-temannya di sekolah dimanapun. Nah, kalau kita lihat dulu ya videonya sebentar, seperti apa Dexter itu. Nah, dia selalu memuji Tuhan juga. Ayo kita saksikan videonya. Dexter adalah anak yang cinta Tuhan, suka berdoa dan taat kepada orang tuanya. Sama seperti hari itu, ketika dia bangun tidur, Dexter melipat tangannya lalu berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penjagaanmu di sepanjang malam yang telah Dexter lalui. Dan hari ini Dexter mau berjalan terus dengan Tuhan. Dexter tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Oh iya Tuhan, Dexter juga berdoa berkati papa dan mama ya, buat keluarga kami hidup damai dan sejahtera, supaya kami menyenangkan hati Tuhan dan jadi contoh untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu Dexter berdoa. Amin. Setelah berdoa, Dexter biasa pergi mandi dan bersiap-siap untuk pergi sekolah. Pagi itu mama menyiapkan makanan yang spesial untuk Dexter, berupa nasi goreng telur dadar. Enak sekali pastinya. Mama, terima kasih buat nasi gorengnya ya. Nasi goreng buatan mama enak kali. Sama-sama sayang, mama senang kalau kamu mau makan masakan mama. Sekarang, ayo cepetan berangkat sekolah. Papa udah nunggu loh. Dexter, sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita berangkat sayang. Siapa? Ayo kita berangkat. Ma, Dexter berangkat ya. Oke, masih bersama saya Jeremy Tuti yang akan menemani perjalanan pagi kalian dengan Jesus and Me. Dan lagu berikutnya adalah lagu Aku Berdoa, Aku Bisa. Aku suka berdoa karena doa. Wah, aku suka sekali lagu ini. Bisa
lakukan Biasanya di sekolah minggu aku kan menyanyikan lagu ini, Pak. ku berdoa. Aku suka berdoa karena doa buatku bisa lakukan apa saja. Setiap kali ku berdoa, doaku mengubah segalanya. Pintu surga pun kan terbuka, doaku berikan kuasa. Apa saja ku bisa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Nah, sekarang Dexter sudah sampai. Selamat belajar ya sayang. Jadi anak yang baik, jadi kebanggaan Tuhan, juga papa dan mama. Terima kasih, Pak. Kalau I sih mau holiday ke Eropa bareng papi and mami. Kalau you Dio, you mau liburan kemana? Aku mau liburan ke Bali. Terus ke Singapura sama sepupuku. Kamu Dex, kemana? Aku mau pergi ke rumah opa dan oma di desa. Wah seru cuy. Last year, I juga ke rumah grandma. Baik banget yang bisa dilakukan loh saat kita ada di desa. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan mengumumkan liburan sekolah kita. Kalian akan libur selama 2 minggu. Tenang. Nah, selama liburan, tugas kalian adalah menulis pengalaman liburan kalian dalam sebuah cerita. Dan cerita terbaik nanti akan mendapat hadiah dari ibu. Semuanya mengerti? Bagus. Sekarang kalian boleh pulang. Selamat berlibur. Papa, Dexter sudah siap nih. Ayo kita berangkat. Papa juga siap. Ayo kita berangkat. Mama, ayo kita berangkat. Oke, karena semuanya sudah siap, ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat. Libur telah tiba, Saatnya kita bersama. bebaskan semua beban yang ada. 1, 2, 3, go! Libur telah tiba, saatnya kita bersama. Bebaskan semua beban yang ada. Kita pergi ke pantai, nikmati suasana santai. Kita pergi ke gunung, buang pikiranmu yang bingung. Kita pergi ke desa, lihat pemandangan yang indah. Kita pergi ke luar negeri. Asik sekali. Asik sekali, asik sekali. Oh, kita pergi ke pantai, nikmati suasana santai. Kita pergi ke gunung, buang pikiranmu yang bingung. Kita pergi ke desa, lihat pemandangan yang indah. Kita pergi ke luar negeri. Asik sekali. Asik sekali, asik sekali. Kenapa berhenti, Pak? Iya nih mah, sepertinya roda sebelah kiri kita ada yang bocor nih. Papa cek dulu ya. Mama jaga Dexter ya. Kenapa kita berhenti, Ma? Papa mana? Kok kita di tempat gelap gini, Ma? Tapi kenapa kita ada di hutan seperti ini, Ma?
Dexter takut, Ma. Tenang Dexter, ingat pesan papa dan mama. Saat kita takut, kita harus berdoa. Tapi ini gelap sekali, Ma. Papa mana, Ma? Dexter takut, Ma. Dexter, lihat muka mama. Ketakutan yang kamu rasakan itu tidak nyata. Ketakutan hanya ada di pikiranmu saja. Percaya bahwa Tuhan selalu ada di dekatmu dan menjagamu. Sini peluk mama. Lipat tangannya Dexter. Ayo kita berdoa. Iya, Ma. Tuhan, buang rasa takut yang ada di diri Dexter. Dexter percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan melindungi Dexter, mama, dan juga papa. Amin. Terima kasih, Ma. Sekarang Dexter sudah tidak takut lagi karena Tuhan Yesus menjagai kita. Nah, sekarang mobil kita sudah beres. Ayo kita berangkat lagi, Ma. Loh, Dexter, kamu sudah bangun? Hai Opa. Hai Oma. Hai Dexter. Wah, cucu Oma sudah besar ya. Sudah lama kami tidak melihat kamu. Apa kabar cucu Oma? Dexter baik, Oma. Dexter juga kangen sekali dengan Oma dan Opa. Opa juga kangen sama kamu, Dexter. Bagaimana dengan raport kamu? Dexter dapat ranking 1, Opa. Wah, hebat sekali cucu Oma. Sebagai hadiahnya, nanti Oma buatin brownies kesukaan kamu. Asik. Terima kasih, Oma. Oh iya, Oma. Besok Dexter boleh main sama Victor dan Carla kan? Pasti boleh, sayang. Victor, kamu tidak lupa bawa botol minum kan? Yo, aku sudah memasukkannya ke dalam tas. Ayo berangkat. Dex, emangnya tidak apa-apa kamu ikut kita main di desa? Kamu kan orang kota. Memangnya kenapa kalau orang kota main di desa? Ya nggak apa-apa sih. Betapa asiknya saat main di desa melihat pemandangan yang tak pernah kulihat. Betapa enaknya berjalan di tengah sawah, mendengar burung yang bernyanyi begitu merdu. Ayo kita jaga, jangan dirusak. Ayo kita jaga untuk masa depan kita. Betapa asiknya saat main di desa melihat pemandangan yang begitu indahnya. Begitu indahnya. Begitu indahnya. Oh, kejar aku. Ayo Dex, kejar dia. Oke, ayo kita kejar. Tolong. Tolong. Tolong keluarkan kami dari sini. Tolong. Aku ketakutan. Tenang teman-teman. Kita pasti bisa keluar dari sini. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari sini? Iya, bagaimana kita keluar dari sini? Sebentar. Aku ketakutan. Di sini sangat gelap, Dexter. Aku tahu. Banyak serangga. Aku takut dengan serangga. Teman-teman, mamaku pernah berkata bahwa ketakutan yang kita rasakan sebenarnya tidaklah nyata. Rasa takut itu muncul dari pikiran kita sendiri. Percaya bahwa Tuhan ada bersama kita dan menjaga kita. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kenapa Tuhan membiarkan kita terperosok di sini? Iya, Dex. Tenang teman-teman. Ayo kita berdoa. Tuhan pasti melindungi kita.
kalian mau bantu aku menumbuk batu-batu ini atau tidak? Atau kalian mau tekun di sini selamanya? Mana mungkin kita bisa keluar dari gua ini. Percuma saja. Batu-batu itu tidak akan bisa membuat kita keluar dari sini. Tidak ada salahnya juga kan kita berusaha, Fik. Ayolah, kita kan pergi ke sini sama-sama. Ini resiko kita juga. Emangnya kamu yakin kita bisa keluar dari gua ini hanya dengan batu-batu itu? Tidak mungkin. Daripada kamu hanya mengeluh dan tidak melakukan apa-apa, lebih baik kamu bantu kita. Sudahlah. Dexter! Victor! Dexter! Victor! Carla! Carla! Dimana kamu? Dimana kamu? Dex! Victor! Dexter! Dexter, dimana kamu? Victor! Dexter, dimana kamu? Hei, itu sepertinya suara papa dan mamaku. Papa! Mama! Dexter di sini. Kami di sini. Tolong kami. Iya, kami di sini. Ayo, lebih keras lagi teman-teman supaya mereka bisa mendengar suara kita. Tolong, kami di sini. Papa! Mama! Tolong kami. Hei, tunggu sebentar. Itu seperti suara Dexter. Dexter! Kamu di mana? Kami di sini. Dexter, apakah itu kamu? Kalau iya jawab sayang. Kami akan menolongmu. Iya, aku di sini. Aku bersama Victor dan Carla. Bantu kami keluar dari goa ini, Pak. Benar, Ma. Itu suara Dexter. Ayo kita tolong. Pak, tolong cepat sini, Pak. Pak, cepat, Pak. Kalian tenang ya. Kami akan mengeluarkan kalian dari sana. Tenang, Dexter. Kami akan mengeluarkan kamu, Nak. Jadi, inilah pengalaman liburanku di desa tempat opa dan omaku. Aku berdoa, aku bisa. Pengalaman yang luar biasa sekali dari Dexter. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Dexter. Dan ternyata anak-anak, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk masalah kita. Ternyata Dexter itu anak yang baik ya, Kak Puput ya. Ternyata dia anak yang taat juga sama Tuhan, sama orang tua juga. Ketika dia takut, dia mau berdoa kepada Tuhan. Nah, satu kali dia liburan jalan-jalan sama papa mama. Wah, ternyata ban mobilnya bocor, Kak Puput. Ternyata dia turun, gelap sekali di jalan. Dan ternyata adik-adik dia takut, dia nangis. Nah, dari situ mamanya bilang, Dexter, ayo berdoa. Ternyata baru Dexter itu berdoa, Tuhan Yesus tolong, Dexter takut, Dexter ingin pulang cepat, Dexter tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wah, ternyata Dexter pernah mengalami yang namanya takut, panik. Nah, Dedek juga pernah ya mengalami yang namanya ketakutan, panik juga. Apalagi di virus corona ini, wah, adik-adik takut juga ya, tidak bisa keluar, bosan di rumah, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bertemu teman, tidak bisa bermain di luar, harus di rumah. Wah, ternyata virus corona ini membuat kita sangat ketakutan. Tapi ingat, dalam situasi seperti itu, kita harus tahu bahwa Tuhan ingin kita tetap menjadi apa, Kak Put? Anak yang taat. Anak yang taat, yang selalu menjadi garam dan terang dunia. Karena anak yang taat akan dipakai Tuhan untuk boleh melakukan kebaikan bagi banyak orang lain. Ayo kita lihat ya seperti apa itu garam dan terang dunia yang sudah kita baca bersama-sama melalui firman Tuhan. Kita lihat ya seperti apa ya garam itu seperti apa. Adik-adik tahu kan garam itu seperti apa? Garam itu putih, kecil. Nah, seperti ini dia itu kayaknya tidak kelihatan, tapi ketika dikasih ke makanan, wah rasanya enak sekali ya, ada asin dan memberikan rasa. Bukan hanya itu, ternyata garam ini juga mengawetkan makanan. Wah, ketika Lause sakit gigi, Lause pakai air garam mengumur-ngumulkan,
bisa sembuh. Ternyata garam itu banyak manfaatnya. Bukan hanya itu, garam ini juga banyak dipakai orang untuk mengawetkan makanan juga gitu ya. Ya, Lose sedang masak sop juga, ternyata sudah matang ya, sudah jadi. Kita coba rasain gimana ya. Kalau yang asin lebih enak, ternyata pasti Puput senang juga ya. Coba kita rasain. Nah, ini garamnya. Garamnya harus kasih dikit ya Put ya, jangan banyak-banyak. Nanti kalau kasih asin darah tinggi ya kita. Dikit aja ya Put ya. Oke, gimana rasanya? Saya coba ya, Les. Iya. Ketika dikasih garam rasanya lebih enak, Les. Oh iya ya. Oh ternyata garam itu memberikan rasa yang enak. Wah, rasa yang nyaman sama. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya harus menjadi garam dunia. Kenapa sih harus menjadi garam dunia? Padahal kita masih kecil, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa murid-muridnya, anak-anak, adik-adik yang sudah diberkati Tuhan pasti akan dipakai Tuhan untuk menjadi garam. Garam kan tadi memberikan rasa enak di sayur. Gimana rasanya? Pasti terasa memberikan rasa enak, bisa mengawetkan. Nah, juga bisa menyembuhkan ketika kita minum air garam. Nah, bagaimana sih rasanya kalau tidak ada garam? Pasti tawar ya. Nah, kalau kita tanya ke Puput, gimana sih kita menjadi anak yang membawa garam? Nah, hidupnya yang menjadi pengaruh bagi orang-orang lain, Kak Puput. Nah, gimana sih rasanya kalau kita harus jadi anak yang membawa garam gitu? Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca firman Tuhan, berbakti kepada orang tua, dan dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Wah, pintar sekali ya Kak Puput ya. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika kita mau menjadi garam dunia. Hidupnya harus dipimpin oleh Tuhan, harus senantiasa merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ternyata Tuhan bukan hanya memanggil adik-adik menjadi garam dunia, tetapi harus menjadi terang dunia. Nah, setelah kita mendengarkan tentang garam yang kecil tapi memberikan rasa yang enak, ternyata di firman Tuhan di ayat 14 juga dikatakan, kamu adalah terang dunia. Nah, terang dunia yang memberikan cahaya begitu luar biasa ya. Karena terang itu tidak mungkin ditaruh di bawah, tapi taruh di atas tiang. Nah, baru menerangi semua orang di sekitarnya, yang memberikan rasa yang aman. Kalau tidak ada terang, kita pasti takut. Coba lampunya dimatiin semuanya. Coba dimatiin lampunya. Rasanya pasti kita memiliki ketakutan, tidak bisa ngapa-ngapain, pasti takut ya. Gelap. Gelap ya Kak Puput ya, gelap tidak banget, bisa bisa. ngapa-ngapain ya. Coba kamu lihat. berjalan, bisa nggak lihat? Gak bisa ya? Nggak bisa nabrak. Nah, bisa nabrak ternyata. Coba dinyalain lagi, ya. Nah, ternyata kalau tidak ada terang, begitu menakutkan adik-adik. Pasti adik-adik kalau ditinggal papa mama juga takut. Itulah rasanya kalau kita tidak mempunyai terang, apalagi kalau di rumah tidak punya lampu, mati lampu. Wah, pasti kita akan nangis-nangis. Aduh, saya nggak mau di sini, saya pasti mau pergi gitu ya. Nah, adik-adik pasti ketakutan. Oleh karena itu, terang itu sangat penting bagi hidup manusia. Jadi, hidup di sini membawa terang itu artinya memberikan satu kebaikan kepada orang lain. Jadi, ternyata membawa terang dunia, ternyata kita harus melakukan berbagai cara loh. Tidak bisa kita hanya berdoa di rumah saja. Nah, adik-adik pasti akan melakukan seperti kita mau taat beribadah, kita mau mengasihi saudara kita, orang tua, papa mama. Ayo kita tanya Kak Puput, gimana sih caranya kita menjadi terang dan membawa terang bagi banyak orang lain? Ayo kita tanya ya sama Kak Puput. Kita ini memang masih kecil, tapi Tuhan mau kita hidup di dunia ini selalu membawa terang, kebaikan, dan membawa orang lain agar lebih mengenal Tuhan kita. Memang tidak mudah loh, kadang juga kita selalu berbuat salah sama Tuhan, dan itu kita harus minta ampun sama Tuhan. Mungkin sama papa dan mama juga, kita suka marah-marah sama mereka, menyakiti hati mereka. Kita harus minta maaf kepada mereka dan belajar untuk lebih sayang sama mereka.
Tidak hanya mama, papa, dan Tuhan saja, kepada teman-teman juga begitu. Ketika kita bermain, mungkin ada di antara kita yang mengambil barang teman. Nah, itu tidak boleh. Kita harus mengembalikan dan meminta maaf kepada mereka. Mungkin di antara adik-adik juga ada yang suka berkelahi, memukul temannya. Itu juga tidak boleh. Kita harus meminta maaf kepada mereka dan berjanji tidak menjadi anak yang suka marah. Oh, ternyata seperti itu ya Kak Puput ya. Jadi menjadi garam dan terang dunia, kita harus melakukan sesuatu buat sesama kita, berdoa, membaca firman, tetapi harus ada satu perbuatan yang baik. Nah, kalau kita melakukan perbuatan yang baik, berarti itu kita taat sama Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Wah, itu sangat menarik buat kita ya adik-adik di rumah. Nah, kita sudah belajar tentang garam dan terang dunia. Ingat ya adik-adik, sudah siap untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita juga siap untuk mengasihi papa mama, siap mengasihi sesama kita, koko, cici, semua yang ada di rumah. Bukan hanya itu, mengasihi teman kita, berdoa untuk mereka supaya tetap di rumah. Di tengah virus corona ini kita tahu begitu sulit ya Kak Puput ya, tidak bisa kemana-mana. Nah, kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menolong kita di dalam masa virus corona, memberikan kita kesehatan yang baik, menjaga kita, dan kita tetap menjadi garam dan terang dunia. Tuhan berkati kita semua, dan sampai kita bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Amin. Mari kita akan berdoa karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan menutupnya dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk papa mama yang sudah boleh menemani. Biarlah Tuhan juga memberkati keluarga kami dimanapun kami berada. Bila kami senantiasa boleh menjadi garam dan terang dunia yang boleh membawa kebaikan bagi banyak orang lain. Tuhan, di tengah-tengah virus ini kami tidak bisa melakukan apapun, tetapi kami percaya dengan kasih kami kepada orang tua, dengan kasih kami kepada sesama keluarga kami, Tuhan juga yang akan terus berkati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita kan sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, meskipun kita kecil, Tuhan itu mau memakai kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Sudah siap menjadi garam dan terang dunia? Siap. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah online sekolah minggu hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh teman kita Lionel. Mari teman-teman yang di rumah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu GKT Tuhan. Dan Tuhan telah berkati kami mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Malam
kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tetap gembira di rumah aja. Dadah.